Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yakni Kota Tanjung Pinang kini telah menginjak usia ke-240 tahun pada 6 Januari lalu. Kota Gurindam Negeri Pantun ini mengusung tema memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas. Lalu apa makna dari tema tersebut? Untuk itu hari ini saya akan menggali lebih dalam terkait tema dari makna HUT Kota Tanjung Pinang itu langsung bersama dengan PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan yang saat ini telah bersama saya melalui media, yang saat ini sudah bersama saya di studio Ulasan TV. Halo, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik ya Pak. Ya. Nah jadi hari ini kita mau mengupas lebih dalam nih Pak. Apa sih arti dari tema HUT Kota Tanjung Pinang di ke-240 tahun ini. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau terlebih dahulu bertanya nih Pak. Ada rangkaian kegiatan apa aja Pak untuk merayakan HUT Kota Tanjung Pinang? Ya, pertama saya atas nama pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Tanjung Pinang untuk seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya. Hari Jadi Kota Tanjung Pinang yang ke-240 tahun ini sebuah momentum yang saya kira momentum kebangkitan masyarakat Kota Tanjung Pinang dari berbagai permasalahan beberapa waktu lalu seperti pandemi COVID. Dan hari ini masyarakat Kota Tanjung Pinang harus bangkit, terutama terkait daya saing ekonomi masyarakat yang harus kita tumbuh kembangkan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang sebenarnya memiliki historis serta potensi ekonomi yang besar. Mudah-mudahan nanti melalui diskusi di mata angin ini bisa digali lagi kearifan lokal rupanya memiliki potensi ekonomi yang bisa membangkitkan Kota Tanjung Pinang untuk lebih maju. Oke, bicara terkait memanfaatkan kearifan lokal. Kalau dari Pak PJ sendiri, kearifan lokal seperti apa Pak yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang? Ya, saya kira kan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Tanjung Pinang ke-240 tahun untuk tahun 2024 ini, memang kita pemerintah kota seperti sedia kalanya kita melakukan beberapa kegiatan seperti ziarah makam. Ya, ziarah makam yang kita lakukan bersama mulai pagi hari sampai waktu itu sampai siang hari ya, siang hari. Selain itu juga kita laksanakan upacara Hari Jadi Kota Tanjung Pinang bersama seluruh stakeholder maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya pemuda, mahasiswa bersama juga insan pers. Artinya upacara itu juga memiliki makna yang luar biasa. Disitulah letaknya suatu kebersamaan masyarakat Kota Tanjung Pinang sebagai salah satu keunggulan soal kebersamaan yang selama ini sudah dibangun masyarakat Kota Tanjung Pinang dari dahulunya, karena Kota Tanjung Pinang ini kan daerah terbuka. Nah, tentu kebersamaan inilah yang memberi semangat pada khususnya atensi bagi pemerintah, bagaimana pemerintah hari ini harus berinovasi, menggali potensi ekonomi di Kota Tanjung Pinang dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemajuan Kota Tanjung Pinang ke depan lebih baik. Ziarah makam rupanya merupakan suatu momentum atau wisata religi ya. Dan itu sebenarnya bisa kita bangkitkan secara ekonomi menjadi sebuah destinasi wisata sejarah dan wisata religi yang kalau kita tumbuh kembangkan ini bisa punya nilai ekonomis bagi masyarakat. Sekarang tinggal lagi kita pemerintah harus siap dan harus mengemas potensi ini menjadi daya tarik Kota Tanjung Pinang ke depannya untuk wisata religi ini. Saya kira ini kan satu kesatuan yang secara sejarah bahwa berdirinya Kota Tanjung Pinang dari Kesultanan Riau, Johor, Lingga dan lain-lain ini kan sebenarnya sudah membuka peluang bahwa banyak keturunan-keturunan dari
masyarakat Kota Tanjung Pinang sekarang yang sudah tersebar di Johor, di Malaysia, di Singapura. Berarti salah satu kearifan lokal yang Iya. dapat dimanfaatkan Dimanfaat- adalah wisata religi. Religi itu. Lalu bagaimana Pak? Mungkin dari Pemkot Tanjung Pinang sendiri memanfaatkan itu untuk menjadi daya saing ekonomi Ya, yang bisa meningkatkan. hari ini kan pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama, ya artinya atensi yang besar yaitu pemerintah provinsi ya. Pak Gubernur sudah melakukan beberapa penataan Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Kita sekarang tinggal mengguidance saja penataan itu bisa kita manfaatkan sebagai potensi ekonomi. Contohnya penataan di Pulau Penyengat. Penyengat kan punya karismatik dan punya sejarah yang luar biasa. Tinggal lagi kita pemerintah kota mengemas ya event-event yang mungkin akan kita laksanakan di Pulau Penyengat. Dan alhamdulillah kita pemerintah Kota Tanjung Pinang di tahun 2024 ini bahkan kita ada beberapa pembangunan infrastruktur dalam menunjang potensi wisata religi ini yang akan kita kembangkan. Seperti salah satunya meneruskan pembangunan jalan di kawasan makam Daeng Celak menuju ke dalamnya. Itu kita baguskan, nanti kita bersihkan, mungkin nanti kita menambahkan beberapa ya lampu penerangan. Terus juga di Pulau Penyengat nanti kita ada event besar, event Pulau Penyengat event 2024 ya. 24? Oke. Tapi Pak, selain wisata religi yang mungkin menjadi memang salah satu kearifan lokal, khususnya memang kita yang hidup di negeri Gurindam ini Pak, apalagi Pak kearifan lokal yang mungkin menurut Bapak ada di Kota Tanjung Pinang? Ya saya kira kan di 2024 juga kita sudah memanfaatkan kearifan lokal seperti kita memanfaatkan potensi-potensi infrastruktur yang selama ini sudah terbangun namun belum termanfaatkan terkait daya tarik. Contohnya? Contohnya seperti Gedung Gonggong. Ya, Gedung Gonggong itu gimana pun namanya gonggong itu jadi makanan khas masyarakat Kepri ya, apalagi Tanjung Pinang sudah tidak asing lagi. Tinggal lagi kita manfaatkan revitalisasi terkait infrastrukturnya yang insya Allah kita akan revitalisasi. Yang kedua terkait Tugu Raja Ali Haji yang selama ini sudah bertahun-tahun tidak dimanfaatkan potensi, padahal itu menjadi ikon sebenarnya dalam kita pertama mensosialisasikan bahwa Raja Ali Haji sebagai salah satu pujangga terbesar di Republik ini yang bisa berhasil menghasilkan tata bahasa nasional bahasa Indonesia itu ya asalnya dari Tanjung Pinang. Yang kedua kita manfaatkan potensi infrastruktur seperti di Raja Ali Haji itu ada jalur menjorok ke laut itu akan kita benahi infrastrukturnya. Rencananya di tahun berapa? Di tahun 2024 ini. Di tahun 2024 ini. Ya saya kira kan kita memanfaatkan kearifan lokal, bukan konotasi arifan lokal secara eksplisit dalam tatanan keberagaman masyarakat yang hari ini modal besar bagi masyarakat Kota Tanjung. Jadi kearifan lokal juga pada pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun yang selama ini belum termanfaatkan. Padahal dibangunnya infrastruktur sebelumnya itu adalah sebuah karya. Kearifan lokal yang belum dimanfaatkan. Mungkin boleh nih Pak PJ sebutkan satu-satu apa aja tuh yang belum dimanfaatkan. Ya saya kira kan yang belum termanfaatkan hari ini seperti wisata religi. Wisata religi. Sekarang kemampuan terhadap ziarah makam para pahlawan maupun pembesar pejuang Kepri atau Kota Tanjung Pinang ini kan itu harus menjadi event yang bisa kita jadikan event itu ziarah wisata religi seperti makam Daeng Celak, makam Daeng Marewa ya apa semua, dan kawasan itu harus jadi satu kesatuan menjadi tempat orang berziarah. Kan ini bagus. Kenapa kita tak manfaatkan potensi itu sebagai potensi ekonomi yang bisa membangkitkan terutama ekonomi masyarakat setempat gitu loh. Dari tadi Bapak menyebutkan terkait wisata religi, akankah mungkin Kota Tanjung Pinang ingin dikenalkan sebagai kota religi? Ya saya kira kan Tanjung Pinang ini terkait wisata religinya banyak, selain makam Pulau Penyengat juga punya
biara yang sudah ratusan tahun ya, dari 1700 berapa yang seperti di Singgarang. Terus kita punya viara juga yang di Jalan Merdeka ya, itu kan sudah lama juga. Terus kita bisa juga memanfaatkan potensi wisata religi itu seperti Gereja Ayam yang hari ini penataan yang dari dulu gereja itu. Kenapa wisata religi ini kita tak bisa manfaatkan, mendatangkan? Kalau menurut wisatawan? Bapak ini diabaikan atau mungkin terlupakan? Ya, saya kira kan hari ini Tanjung Pinang harus punya konsep siapapun pemimpinnya. Ya, Konsep. Iya dong, konsep. Konsepnya itu harus jelas, tertata dan terfokus. Jadi selama ini Bapak menilai mungkin pemimpin sebelumnya tidak membangun konsep? Ya, saya kira kan bukan. Kita ya pemimpin tentu punya daya pikir prioritas ya. Oke. Saya kira ya siapapun lah, karena potensi di Kota Tanjung Pinang ini yang bisa dimanfaatkan, yang sudah punya modal infrastruktur dan modal kearifan lokal itu banyak. Kenapa ini tidak kita manfaatkan gitu? Oke. Nah, dengan hal itu nih, dari Pak PJ sendiri seperti apa nih cara Pak PJ untuk mempertahankan kearifan lokal atau mungkin potensi agar mungkin tidak terlupakan bagi generasi muda? Ya, saya kira kan begini. Pertama, yang satu yang harus kita tanamkan bahwa Kota Tanjung Pinang sebagai kota gurindam. Gurindam itu ada 12 pasal. Gurindam itu mengajarkan nasihat, mengajarkan berbagai macam nasihat maupun pesan-pesan dari para pendahulu yang semuanya hampir di 12 pasal itu sebenarnya kalau kita menerapkan dan dipahami oleh generasi muda hari ini, ini akan membangkitkan semangat generasi muda. Yang kedua, ya, makanya kita benahi Kota Tanjung Pinang melalui beberapa kita bikin sedikit ya mungkin seperti ya untuk keindahan maupun penataan kerapian dan kebersihan, kita buat mural yang ada di Kota Tanjung Pinang, hanya baru berapa space yang di situ kita letakkan nasihat pantun dan lain-lain. Termasuk kita juga benahi, bukan kita membangun halte, tapi halte sekolah yang ada di depan sekolah itu kita benahi, kita perbaiki, kita baguskan. Halte itu nanti kita berikan di situ tulisan mungkin pasal-pasal Gurindam. Mudah-mudahan anak-anak generasi anak-anak sekolah itu bisa membaca Gurindam maupun pantun-pantun yang kita buat itu. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk pembelajaran. Termasuk juga mural. Mural yang kita bangun di kawasan Jalan Bintan itu menuju gedung daerah itu. Di situ mungkin kalau dilihat Mbak Dini bisa lihat di situ. Di situ kita gambarkan itu permainan rakyat. Hari ini generasi muda hari ini tahu nggak itu main layang-layang, main congkak, main jengket? Tidak, mungkin itu bisa dikatakan Iya, seperti terlupakan. terlupakan. Nah, bagaimana tuh Pak cara agar melestarikan? Karena kan memang tidak bisa kita bohongi bahwa generasi muda teralihkan dengan berkembangnya teknologi. Iya, benar. Nah, dari pemerintah seperti apa nih cara Ya, makanya melestarikan? nanti di event Pulau Penyengat itu kita memang sudah anggarkan sedikit yang luar biasa besar. Nanti kita akan datangkan teman-teman dari Johor, Malaysia, Singapura untuk mungkin ada seperti lomba gasing, layang-layang, terus nanti mungkin ada permainan congkak. Ya itu kan tahu nggak kalau orang-orang tua yang membesarkan anak-anak hari ini, dahulunya permainan yang dimainkan oleh orang-orang tua kita adalah mainan-mainan seperti itu. Ya saya kira kan banyak hal inovasi yang mungkin kita bisa kembangkan dan itu menjadi suatu pembelajaran bagi daerah. Tadi kita bicara terkait semua pemimpin itu punya prioritas masing-masing. Kalau untuk Pak PJ sendiri apa prioritasnya dalam waktu dekat untuk Tanjung Pinang? Ya saya kira kan kalau saya sih tidak ada ya, 2024 saya kan tidak ada menjalankan visi, saya nggak punya visi misi sebagai penjabat wali kota. Benar. Tapi saya menjalankan visi misi pemerintah, artinya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang sampai hari ini kan masih menjabat sebagai presiden. Terus Pak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Haji Ansar Ahmad sedang menjalankan RPJMD 5 tahunan ini yang memang harus dilakukan sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD provinsi ya. Kalau kota kan sudah selesai RPJMD-nya.
tinggal dievaluasi kan. Jadi saya menjalankan itu aja, mensinkronisasikan aja. Nah Pak Hasan, ini kan juga sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, lama juga ya Pak di Tanjung Pinang. Tentu selain melihat wisata religi, ada melihat potensi, baik potensi dari budaya maupun mungkin potensi alam. Kira-kira apa nih yang saat ini bisa dikembangkan dan juga dimanfaatkan? Ya saya kira, makanya kita letakkan tema kearifan lokal itu, kita coba manfaatkan potensi lokal itu, kearifan lokal. Ternyata yang kita kemas di perubahan 2023 dengan kita laksanakan pentas Laman Bunda itu kan sebenarnya itu cikal bakal kita coba menggali potensi-potensi kearifan lokal, budaya dan seni yang ada di Kota Tanjung Pinang. Buktinya hampir setiap malam minggu yang kita tampilkan itu, kita tampilkan rupanya potensi budaya Nusantara di Kota Tanjung Pinang, apalagi budaya Melayu kita di Kota Tanjung Pinang luar biasa. Makanya kita manfaatkan itu. Makanya nanti di event 2024 kita akan buat seperti parade wisata Nusantara itu, ya, budaya Nusantara itu kita akan kita laksanakan eventnya ya. Nanti banyak sebenarnya potensi yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, cuman itu belum tergali saja. Saya nggak ngerti gitu, apa sih konsep sebenarnya yang ingin dibangun oleh Kota Tanjung Pinang ini. Ternyata sederhana, ya memang dari dulu Kota Tanjung Pinang ini jadi pusat keramaian kota perdagangan. Jauh sebelumnya Kepulauan Riau ini berdiri, termasuk Batam jauh lah sebelumnya juga Batam berkembang dan masih hutan. Justru dua kota yang ada di Kepulauan Riau ini yang tumbuh kembangkan ekonomi, sektor ekonomi hanya dua daerah, Belakang Padang dan Kota Tanjung Pinang. Nah, dengan banyaknya potensi lokal yang mungkin saat ini belum tergali dengan optimal, adakah mungkin dari pemerintah sendiri berkolaborasi dengan pihak swasta? Oh jelas, kita kan kemarin aja di tanggal 1 Januari kita coba kerjasama dengan Angkasa Pura bersama maskapai yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kita lakukan penyambutan wisatawan perdana untuk wisatawan domestiknya atau wisatawan Nusantara atau disebut Wisnus. Ya ternyata kan mereka dari luar ya, waktu itu ada beberapa yang dari Surabaya dan dari Jakarta. Rupanya dia mengunjungi saudaranya, koleganya di sini. Ya mungkin dia hanya 1-2 hari tapi dia bisa manfaatkan seperti akau potong lembu, kuliner. Ya. Mungkin dia bisa nanti melihat Patung Seribu. Makanya seperti Patung Seribu itu kan menjadi ikon juga. Tinggal kita nih pemerintah membenahi aja kebersihannya dan lain-lain. Ini kita sedang lakukan segera lakukan penataan kebersihan untuk kawasan mulai dari perbatasan kilometer 16 itu sampai nanti ke kota. Ya saya kira ya doakan saja hari ini seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang kompak, satu tekad berdasarkan tema yang diusung ini, kreatif, inovasi, dan kepala OPD hari ini harus bisa berkreatif dan berinovasi, tidak stagnan pada program-program yang copy paste saja. Saya kira begitu. Pak, selain pemerintah, masyarakat ini kan juga pasti punya banyak inovasi atau mungkin ide-ide dari masyarakat sendiri. Ini bagaimana nih Pak? Pemerintah mungkin mendukung masyarakat untuk merealisasikan inovasi-inovasi atau mungkin ide dari mereka sendiri. Ya masyarakat Tanjung Pinang yang saya ketahui masyarakatnya nggak rewel. Mereka pasti ikut apa yang menjadi arahan pemerintah. Okay. Ya nggak ada yang mengkritisi hal. Sekarang bagaimana kita manfaatkan kearifan lokal melalui masyarakat, saya bilang tadi. Buktinya kan dengan pentas halaman Bunda kita manfaatkan sanggar-sanggar dan potensi budaya Nusantara, kan mereka mau semua. Bahkan kita jadwalkan mau minta duluan. Artinya kan mereka mau tunjukkan potensi seni yang mereka miliki, yang hari ini mereka tidak tahu ruang dan tempatnya di mana. Harus kami hanya tertentu di acara 17 Agustus hanya pamer, hanya pawai, tapi mereka nggak bisa selesai pawai, selesai 1 tahun itu, nggak ada potensi lain. Nah makanya di 2024 pentas halaman Bunda, nanti bukan di halaman Bunda saja, tapi di Taman Batu 10, nanti ada di Taman Migas, nanti ada di Tugu Pinsil yang kita juga lakukan revitalisasi, nanti kita sebar. Jadi
mereka bisa manfaatkan ruang-ruang publik itu semua. Berarti ruang publik itu nantinya bisa dijadikan ruang untuk mereka tampil seperti Pasti. itu. Tapi kalau untuk program yang mendukung para peseni ini seperti apa, Pak? Para seniman di Kota Tanjung Pinang. Ya kan hari ini kan pemerintah Kota Tanjung Pinang punya Dewan Kesenian. Saya kira Dewan Kesenian itu tidak boleh berkontaminasi pada hal-hal kepentingan lain. Oke. Dia tinggal bermitra dengan pemerintah, ya, fokuskan pada fokus tujuannya bagaimana pengembangan seni budaya ini bisa menaikkan potensi daerah dan potensi ekonomi Kota Tanjung Pinang. Potensi Mereka ekonomi. harus fokus. Dan hari ini kita bermitra, mudah-mudahan Dewan Kesenian nanti akan paparkan beberapa konsep ke kita. Nah, ya kita nanti coba kolaborasi lah. Tapi kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada mungkin strategi khusus untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan juga mungkin menarik agar mungkin perusahaan-perusahaan mau berinvestasi di Kota Tanjung Pinang? Ya, hari ini pemerintah daerah harus pertama yang di depan membangun Kota Tanjung Pinang. Tentu. Makanya selalu saya sampaikan di beberapa teman-teman bersama media bahwa Kota Tanjung Pinang itu artinya Kota Tanjung Pinang itu pemerintah baru ada di kota ini kalau kota itu bersih, tertata dan rapi. Itu dulu. Bersih, tertata, Dan dan rapi. Hari ini kalau menurut Pak PJ, apa yang menjadi mungkin tantangan untuk merealisasikan segala harapan dan cita-cita tersebut? Ya, orang mau ke sini kan harus punya tujuan dulu. Kita harus kemas dulu daerah ini. Orang datang sini mau apa? Mau bawa kemana? Nanti baru dari situ kita sudah rapi, sudah kita tata bagus, baru kita promosikan melalui dinas pariwisata. Tapi kita siapkan dulu nih fasilitas tempatnya yang rapi, bersih, sehingga walaupun kota kecil sudah rapi, bersih, itu menjadi daya ingat atau daya rasa bagi pengunjung bahwa daerah ini kecil tapi rapi ya, bersih ya. Daya ingat. Iya. Kalau Pak PJ sendiri ingin masyarakat Indonesia, mungkin warga negara Indonesia berkunjung Kota Tanjung Pinang, lalu ke Tanjung Pinang, kembali ke kota asalnya. Itu ingat apa dari Tanjung Pinang? Ya, pertama Kulinernya kah? Wisatanya? Kulinernya Apa-apa? tidak kalah enak dari tempat lain dan punya ciri khas. Makanannya, kue-kue tradisionalnya tidak kalah dengan kue-kue yang lain yang modern. Oke. Hari ini juga orang yang namanya makanan Melayu cukup disenangi ya sama orang. Cuman kita tinggal lagi kita mengemasnya saja pemerintah. Pemerintah harus orang terdepan yang harus bisa mengguidance seluruh komponen dan stakeholder yang ada di Kota Tanjung Pinang. Lalu apakah semua hal itu dari mungkin mengemas, memperkenalkan sudah dalam proses? Atau baru dalam ancang-ancang? Sudah sedang proses. Di 2024 ini kita gas langsung nanti ini semuanya. Berarti saat ini masih dalam proses. Ya. Tapi hal pertama yang saat ini menjadi prioritas dari Pak Hasan sendiri apa nih di Kota Tanjung Pinang? Ya kan hari ini kan kita secara konsep dan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh penjabat wali kota, yang mungkin juga pejabat bupati, wali kota, dan gubernur yang definitif juga. Kan hari ini yang menjadi prioritas itu kan pertama bagaimana di 2024 ini kita sukseskan pemilu. Itu harus Sukseskan pemilu. Ya, yang kedua Itu pesan dari Presiden. Karena ini kan pesta demokrasi yang harus aman, tertib, tentram bersama. Makanya kita bersama pimpinan FKPD saling koordinasi ya secara terus-menerus bagaimana pelaksanaan ini bisa lancar. Yang kedua ya target kita juga menjadi prioritas Bapak Presiden, yaitu menurunkan angka kemiskinan ya di Kota Tanjung Pinang, menurunkan angka stunting di Kota Tanjung Pinang. Yang paling penting adalah pengendalian inflasi terkait komoditi bahan pokok. Ya, saya kira ini sudah kita lakukan dan tatanan 3 bulan belakangan ini ya, untuk inflasi terkendali baik dan lain-lain, tentu hal-hal yang mungkin
ada perubahan fluktuasi harga dan lain-lain, itu hal yang biasa sebenarnya, tinggal lagi intervensi kita aja sebagai pemerintah. Saya kira kalau hari ini pemerintah, swasta, masyarakat saling bahu-membahu, insya Allah lah Tanjung Pinang akan lebih baik lah ke depannya. Saya kira kan Tanjung Pinang selama ini sudah dari dulunya sebagai kota perdagangan, masyarakatnya terbuka. Kenapa kita tidak bisa hari ini dengan modernisasi, digitalisasi, dan lain-lain yang kita bisa manfaatkan? Ya seharusnya sudah 2 sampai 10 kali lah langkah yang harus bisa kita capai dibandingkan tahun-tahun terdahulu. Oke. Lalu ini Pak, apa harapan untuk Kota Tanjung Pinang di usia 240, juga mungkin pesan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang? Ya saya kira kan 240 tahun jadi Kota Tanjung Pinang sebuah momentum sejarah dan perjalanan panjang Kota Tanjung Pinang dalam membangun, menata maupun memberikan pemberdayaan masyarakat sehingga Kota Tanjung Pinang ini bisa lebih maju. Nah hari ini harapan kita tentu kata kuncinya adalah kebersamaan. Kebersamaan itu penting dari seluruh masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena itu modal utama dulu. Karena modal utama itu adalah keamanan, ketentraman. Itu modal utama. Ketika modal utama itu kita dapatkan, tinggal lagi pemerintah mengguidance bersama, membangkitkan yang tadi. Makanya tema yang kita ambil memanfaatkan kearifan lokal ini, sehingga ini bisa tumbuh, ya, potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Tentu harapannya pemimpin daerah ini harus serius mengurus masyarakat Kota Tanjung Pinang dengan baik, sesuai dengan kebutuhan maupun harapan masyarakat. Karena siapapun masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpinnya, tentu ada hopes, ada harapan yang masyarakat inginkan untuk dia jalankan hidupnya dalam kehidupan hari-harinya. Tentu harapannya bagaimana masyarakat bisa lebih baik dalam cita-cita dia, dalam mengurus anak-anaknya, pendidikan, kesehatan kita, terkait pelayanan dan lain. Ini tugas pemerintah. Oke. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, menjawab permasalahan-permasalahan apa yang menjadi masalah masyarakat. Pemerintah harus melakukan belanja masalah di masyarakat. Ketika itu bisa dilakukan, maka siapapun pemimpin di kota ini, insya Allah kotanya akan lebih maju ke depan. Hari ini Bapak salah satu pemimpin di Kota Tanjung Pinang. Ya. Apa masalah yang masih ada dan belum terselesaikan hingga kini? Ya saya kira kan permasalahannya, potensi masalahnya banyak. Seperti hujan misalnya, sedikit banjir. Itu kan masalah. Kan maka kita harus jawab. Apa kita jawab? Pertama, ya kita minta lingkungan Kota Tanjung Pinang dan lain itu satu, menjaga kebersihan dulu. Makanya kita lakukan kemarin program padat karya, kita lakukan normalisasi parit-parit yang selama ini tidak pernah dilakukan, yang jarang dilakukannya, normalisasi, bahkan saya rasa ratusan kubik pasir di dalam drainase itu yang kita gali. Ternyata ada beberapa ruas yang kita lakukan padat karya, kita bersihkan goro bersama. Saya terima kasih dengan hormat seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang yang selama ini Sabtu Minggu melaksanakan goro-goro dan luar biasa. Ternyata ada beberapa ruas yang memang yang dulunya banjir hari ini nggak banjir. Ya ini kan artinya kan kita bisa menjawab masalah. Tinggal lagi kita pemerintah lakukan rutinitas soal normalisasi. Seperti di Batu 12 Jalan Nusantara. Itu harus kita benahi. Ya insya Allah lah kita benahi segera di 2024 karena juga ada penganggaran pemeliharaan dan normalisasinya, ya kita insya Allah minggu depan kita sudah mulai lakukan normalisasi di Jalan Nusantara yang beberapa waktu yang lalu hujan banjir. Ya mohon doa restu lah pada seluruh masyarakat, kita bersama bangun Kota Tanjung Pinang, kita sama-sama goro membersihkan lingkungan pemukiman. Ya sedaya upaya seberapa mampunya, ketika ini dilaksanakan dengan rutin, insya Allah Tanjung Pinang akan bersih. Baik,
Terima kasih banyak Pak Hasan atas waktu dan informasinya. Semoga semua harapan dan cita-cita tadi dapat tercapai ya Pak Hasan. Iya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan. Terima kasih telah menyaksikan Mata Angin kali ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.